Penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Halmahera Barat. Kami akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual tentang praktik coaching untuk supervisi akademik pada modul 2.3 Pendidikan Guru Penggerak. Saya Meni Mayanti Panese, asal sekolah SMP Negeri 17 Halmahera Barat, dan saya Abdul Isman Fabanyu, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 30 Halmahera Barat. Dan saya Romina Nasir, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP Negeri 20 Halmahera Barat. selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Pak. Sehat? Oke, terima kasih. Hari ini sebelum Ibu melakukan coaching, kita akan melakukan pra-observasi sebelum coaching. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Pak. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan sebelum saya mengajukan pertanyaan. Yang pertama, terkait tentang persiapan Ibu melakukan coaching itu, ada beberapa prinsip yang harus dimiliki oleh seorang coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian dalam meningkatkan kompetensi seorang coaching, ada 4 kompetensi inti yang dimiliki oleh seorang coaching. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan alur tirta, kemudian mendengarkan dengan rasa. Apakah Ibu memahami apa yang saya sampaikan? Oke, terima kasih. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Baik. Mungkin pertanyaan yang pertama adalah dalam hal persiapan coaching nanti, Ibu ingin saya membantu mengamati dalam mengembangkan kompetensi yang mana dari 4 kompetensi seorang coaching? Oh iya, Pak. Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang pertama itu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh juga, dan menyampaikan atau menanyakan pertanyaan yang berbobot, teknik rasa sesuai dengan alur tirta. Itu sih, Pak. Oke, sangat bagus ya. Jadi Ibu ingin memaksimalkan beberapa kompetensi tersebut. Nah, sekarang menurut Ibu dari kompetensi yang Ibu ingin saya nilai, ya, itu kompetensi yang mana? Kalau menurut saya lebih spesifik itu ke kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan teknik atau alur tirta, agar supaya coach nanti dapat menemukan sendiri solusinya yang akan dia terapkan nantinya untuk permasalahan yang dia hadapi, Pak. Jadi pertanyaan berbobot dengan alur tirta ini yang Ibu ingin kembangkan dalam proses peningkatan kompetensi Ibu ya, untuk dalam hal coaching nantinya. Nah, kemudian apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan saat ini? Observasi yang kita lakukan saat ini, harapan saya itu biar sebentar ketika saya melaksanakannya bersama dengan coach, Pak juga tadi sudah mengingatkan tentang prinsip-prinsipnya, kemudian dengan kompetensinya, nanti itu juga akan saya laksanakan sebentar ketika saya coaching dengan coach saya. Oke, sungguh luar biasa ya. Sekarang pertanyaan terakhirnya Ibu, tolak ukur atau indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching tersebut? Jadi indikator ketercapaiannya itu yang akan saya tuju adalah ketika saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan pemantik nantinya saat saya melaksanakan coaching, yang menjadi harapan saya itu coach dapat menjawab pertanyaan saya, kemudian beliau juga dia nanti juga akan mendapatkan solusi atau ide kreatif dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, Pak. Jadi solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Oke, jadi indikator yang ingin Ibu capai adalah dari hasil coaching tersebut, Ibu ingin memaksimalkan potensi coach sehingga dari pertanyaan Ibu dia dapat menemukan, ya, solusi dari permasalahan yang kemudian dia hadapi. Kemudian dari hal itu juga dia dapat menyelesaikan masalah dari proses coaching tersebut dengan Ibu ya, sungguh luar biasa. Oke, mungkin saya mengharapkan apa yang Ibu sampaikan tadi, saya harapkan nanti dapat terlaksana dalam proses coaching, dan kita nanti akan melihatnya di pasca coachingnya Ibu ya.
Mungkin itu saja dari hak saya, dan saya ucapkan terima kasih lagi, dan semoga Ibu sukses dalam melakukan proses coaching dan bisa berkomitmen dalam melakukan proses coaching ini secara berkelanjutan. Mungkin itu saya. Terima kasih Ibu. Oh iya, terima atas kasih waktunya. Pak. Saya akan Sama-sama. langsung sudah di coaching. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu, namun saya kesini ingin bertemu dengan Ibu karena ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Ibu, ya, yang ingin saya bincang-bincangkan karena ini terkait dengan permasalahan di sekolah saya Bu. Oh begitu. Kira-kira Ibu ada waktu tidak Bu? Oh iya baiklah, ada Bu. Saya ada waktu. Terus memang permasalahannya itu apa Bu? Bisakah Ibu ceritakan kepada saya? Ya, jadi seperti ini Bu, dalam proses pembelajaran saya ini kewalahan dan ini menjadi beban pikiran untuk saya Bu dalam menghadapi beberapa siswa yang ketika proses pembelajaran itu berlangsung, siswa tersebut cenderung pasif Bu. Ketika diberikan tugas, dia tidak mau membuat atau tidak mau menyelesaikannya. Kemudian dalam kegiatan diskusi, dia juga tidak mau terlibat atau tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan diskusi, dan ini tuh sudah terjadi secara terus-menerus Bu. Makanya saya kewalahan dan bingung kira-kira caranya seperti apa ya buat siswa ini sehingga bisa aktif seperti teman-teman yang lainnya, karena memang sebagiannya sudah Bu, sudah aktif, sudah sangat baik, hanya sebagiannya ini Bu yang membuat saya menjadi beban ya untuk saya seperti itu. Oh iya, jadi permasalahannya itu adalah siswa-siswa Ibu di dalam kelas yang tidak aktif ya Bu, yang tidak membuat tugas, tetapi yang lainnya buat kan Bu? Iya. Ya, oke. Jadi begini Bu, sebelum lebih jauh lagi kita menggali tentang permasalahan itu, saya mau bertanya kira-kira apa yang Ibu harapkan dari proses coaching kita yang kita laksanakan pada hari ini? Ya, jadi harapan saya ketika saya berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan permasalahan ini adalah Ibu bisa mengarahkan saya untuk bagaimana saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan ini sehingga saya tidak menjadi beban untuk saya Bu, karena dapat teratasi lah dari hasil perbincangan kita ini, seperti itu Bu. Oh iya begitu. Jadi permasalahannya yang tadi ya Bu, siswa-siswa yang pasif di dalam kelas. Nah Bu, saya mau bertanya nih Bu, kira-kira menurut Ibu mengapa siswa-siswa ini pasif? Apakah itu memang dari Ibu atau memang ada faktor lain yang membuat siswa ini tidak aktif di dalam kelas? Ya, terima kasih Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya nih Bu, memang yang mengakibatkan peserta didik ini pasif ini memang mungkin dari dua faktor ini ya Bu, dari dalam diri peserta didik dan dari saya. Nah, permasalahannya adalah mungkin saya dalam proses pembelajaran saya menyajikan materinya atau model atau metode yang saya gunakan ini kurang menarik Bu. Kurang sesuai dengan apa yang peserta didik ini butuhkan sehingga peserta didik ini menjadi cenderung pasif. Kemudian dalam proses pemberian tugas ini pun saya juga kurang memperhatikan gaya belajar atau minat atau bakat dari peserta didik ini, sehingga dalam memberikan tugas mungkin saya yang terlalu menekan siswanya harus menyelesaikan tugas sesuai dengan apa yang saya inginkan Bu. Akhirnya mungkin dari sini siswa cenderung menjadi malas dan tidak tertarik Bu, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka minati Bu. Oh begitu. Jadi itu dari dalam dirinya Ibu, mungkin metode pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas, kemudian gaya belajarnya tidak sesuai mungkin dengan minat belajar mereka ya Bu ya. Jadi dan mereka mungkin merasa tertekan dalam pembelajaran di kelas. Nah Bu, yang menjadi pertanyaan saya kira-kira selama ini upaya-upaya apa yang sudah Ibu laksanakan untuk mengatasi permasalahan yang seperti ini? Karena Ibu sampaikan ini sudah terjadi secara menerus ya. 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 Ya, jadi upayanya saya pernah menemui wali kelas dari peserta didik ini dan menceritakan hal tersebut. Kemudian wali kelasnya ini berusaha membantu saya dengan mengundang orang tua dari murid tersebut untuk membicarakan hal tersebut. Dalam hal ini adalah bagaimana wali kelasnya ini mau melakukan kolaborasi dengan orang tuanya supaya orang tuanya juga dapat memperhatikan ini. Dan itu juga saya lumayan terbantukan ya dengan tindakan dari wali kelasnya ini. Dan selanjutnya saya juga berkolaborasi atau menanyakannya. Saya berbincang-bincang juga dengan guru mata pelajaran lain untuk menanyakan kira-kira anak ini
ya beberapa anak ini di mata pelajaran yang lainnya juga seperti di mata pelajaran saya tidak, dan ternyata pada saat itu saya menemukan jawaban daripada guru mata pelajaran bahwa tidak semua anak yang pasif di mata pelajaran saya itu juga pasif di mata pelajaran mereka. Nah, sehingga dari sini saya berupaya untuk menerapkan model pembelajaran ya, atau merubah model pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran ya, tujuannya itu untuk mengaktifkan. Tapi masih saja Bu, saya temukan ada yang sebagian yang awalnya malas, kemudian sudah termotivasi lah sedikit. Tapi ada yang beberapa itu memang tidak bisa sama sekali Bu. Makanya sini saya bingung nih, kira-kira cara seperti apa lagi yang harus saya lakukan untuk mengatasi persoalan ini Bu. Seperti itu. Iya, jadi luar biasa ya. Tadi sudah ada berbagai upaya yang telah Ibu laksanakan, yang telah Ibu upayakan, mulai dari memanggil orang tua mereka, kemudian membicarakannya, kemudian ada beberapa upaya tadi yang sudah saya dengar. Dan begini Bu, dari kan selama ini Ibu amati di dalam kelas, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira peserta didik yang pasif itu ada di angka berapa Bu? Kalau yang pasif ini dia berada di angka pasif dari angka skala 1 sampai 10 nih. Iya. Mungkin dia berada di angka 6 Oh, angka 6 ya. gitu. 6 sampai 7 mungkin. Begitu 6 sampai 7 ya. Ada yang bahkan sampai 8 ya, pasifnya itu. Sangat pasif seperti itu. Terus kedepannya Ibu mau anak-anak ini di angka berapa? Saya ingin dari proses perbaikannya Bu. Iya, dari ya, proses perbaikan. ya yang dari yang tadinya 8. ya 8 dalam hal ini malasnya Ibu. Iya, dari iya. 8. Nah, kita ke skala yang Berarti yang dari malas 1 ke 10-nya itu rajin. Nah, saya ingin dia di skala 10-nya, artinya dia benar-benar terlibat dalam proses pembelajaran itu, aktif dan mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang saya arahkan seperti itu. Iya. Jadi yang tadi memang malasnya siswa ini ada di angka berapa tadi? Rajinnya itu cuman ada di angka 6 dan Ibu mau siswa ini sudah berada di angka 10 ya, Bu? Oh iya, baik. Terus Bu, untuk mencapai semua rencana Ibu yang ingin siswa ini ada di angka 10, kira-kira rencana atau solusi apa yang harus Ibu lakukan ke depannya? Ya, jadi saya berencana Bu, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena pembelajaran berdiferensiasi ini adalah suatu pendekatan yang memang benar-benar bagaimana kita sebagai guru ya berupaya untuk memenuhi kebutuhan daripada peserta didik. Mulai dari proses pengajaran kita itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu rencana saya ke depannya. Dengan langkah awalnya sebelum pembelajaran mungkin saya melakukan asesmen diagnostik ya untuk benar-benar mencari tahu kira-kira gaya belajar apa sih yang siswa ini punya, seperti itu, yang siswa ini punya, gaya belajarnya seperti apa siswa ini, kemudian minatnya seperti apa siswa ini, bakatnya seperti apa, seperti itu yang saya ingin tahu, sehingga dalam menyusun strategi pembelajaran atau RPP-nya, langkah-langkah pembelajaran, saya sesuaikan dengan kebutuhan daripada peserta didik ini, sehingga pembelajaran yang saya rancang ini dapat mengakomodir semua peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dalam proses pemberian tugas, saya rencananya ini saya sesuaikan dengan minat dari peserta didik ini dengan memberikan kebebasan ya, tanpa sebelumnya kan saya yang menentukan nih nanti buat tugasnya seperti kedepannya tuh saya ingin siswa ini memilih ya, jadi dibebaskan, terserah dia mau menyelesaikan tugas itu dengan cara apa, yang penting terselesaikan dan sesuai dengan harapan atau tujuan pembelajaran itu. Oh, iya begitu ya Bu. Jadi tadi upaya yang akan Ibu lakukan ke depannya, Ibu dapat melakukan yang namanya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Yang tahap awalnya Ibu sudah sampaikan tadi bahwa akan melakukan asesmen diagnostik ya, agar supaya dapat melihat siswa ini minatnya di mana, kemampuannya di level berapa, dan Ibu dapat menyesuaikan ya, biar benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak-anak ini ya Bu. Wah, luar biasa ya Bu ide yang Ibu sampaikan. Dan dari rencana tadi, kira-kira
komitmen yang Ibu jalankan itu seperti apa? Ya, jadi saya berkomitmen untuk terus belajar, Bu, terus berkolaborasi, ya, eh, membangun kerjasama dengan pihak manapun yang bisa membantu saya, ya, untuk pengembangan kompetensi. Dengan selain itu saya juga mengikuti berbagai pelatihan, pengembangan kompetensi, webinar dan sebagainya. Kemudian saya juga akan terus dalam proses pembelajaran, saya juga berkomitmen untuk terus secara konsisten, Bu, melakukan refleksi dan umpan balik, ya, supaya hasil dari refleksi ini saya bisa mencari tahu bagaimana atau sejauh mana peserta didik ini dalam pencapaiannya dalam proses pembelajaran atau materi yang saya ajarkan. Selain itu juga saya memberikan umpan balik, dan tentunya umpan balik ini juga saya lakukan secara terus-menerus atau konsisten. Tujuannya adalah untuk perbaikan pembelajaran, ya, pribadi untuk saya ke depannya. Iya Bu, jadi komitmennya Ibu konsisten terhadap diri Ibu sendiri ke depannya untuk terus belajar, kemudian melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid ini, sesuai dengan kebutuhan murid ini akan Ibu lakukan secara terus-menerus. Dan Ibu juga menyampaikan tadi bahwa sangat penting untuk kolaborasi, ya, sangat luar biasa ya Bu. Yang ingin saya tanyakan lagi Bu, bagaimana kalau seandainya apa yang Ibu rencanakan ini, apa yang sudah Ibu sampaikan tadi untuk yang seharusnya Ibu lakukan ke depan itu tidak terlaksana, tidak sesuai dengan yang Ibu inginkan atau tidak maksimal begitu. Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjutnya ketika saya gagal dalam rencana yang sudah saya rancang, mungkin saya akan merefleksikan, ya, merefleksikan diri saya merefleksikan terkait dengan penerapan pembelajaran sebelum-sebelumnya yang sudah saya lakukan, ya. Kemudian setelah saya merefleksikan, ya, saya mencari tahu apa kira-kira kekurangan saya juga akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat bahkan kepala sekolah untuk bagaimana kita terus melakukan yang namanya observasi kelas, ya. Mungkin saya yang mengajar, kemudian kepala sekolah sebagai observasi, dan disinilah nanti ada proses umpan balik dari kepala sekolah dan dari rekan-rekan sejawat yang bisa saya jadikan juga acuan untuk perbaikan. Dan mungkin selain itu juga saya terus berkolaborasi dengan orang tua murid juga, ya, karena ini terkait dengan kebutuhan murid. Jadi pentingnya juga seperti itu, dan itu. Luar biasa ya Bu, semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, mulai dari permasalahan Ibu, kemudian dengan solusi-solusinya, serta komitmen Ibu, kemudian tindak lanjut yang begitu luar biasa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Sekarang saya mau bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah sesi coaching hari ini? Wah, luar biasa Bu, perasaan saya menjadi lebih plong karena saya tidak menyangka, ya, dengan proses coaching ini, saya juga sudah memikirkan ide nih yang kedepannya saya akan lakukan. Iya Bu, idenya sudah disampaikan tadi sangat panjang dan luar biasa, dan itu yang akan Ibu sudah berkomitmen untuk melaksanakannya secara konsisten, ya, di proses pembelajaran berikutnya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Tapi Bu, saya tidak sabar ya menunggu cerita selanjutnya dari siap, Ibu. Bu. Ya. Iya. Saya akan bercerita ya Bu. Iya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Sampai jumpa ya. Selamat pagi Bu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Aman, sehat. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya sangat senang Pak, karena tadi sudah berjalan dengan baik. Oke, bagus sekali. Bagaimana menurut Ibu dalam performa Ibu dalam meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi? Tadi kan Pak sudah mengamati nih, jadi saya mau jelaskan. Tadi saya rasa itu sudah cukup baik ya Pak, saya sudah melaksanakan kompetensi yang memang saya peroleh, yang saya miliki, yaitu yang pertama saya kan sampaikan tadi di Bapak bahwa saya ingin mendengarkan secara penuh, kemudian kesadaran penuh ketika melaksanakan coaching. Kemudian juga saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disesuaikan dengan alur Tirta, dan kemudian coach saya ini dapat menjawab pertanyaan, kemudian mendapatkan solusi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan ke depannya. Oke, bagus sekali. Jadi saya juga tadi sudah mengamati hasil coaching Ibu dengan temannya dari coach tadi. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu menilai
apakah proses coaching tadi itu berjalan dengan baik dan dia maksimal mungkin? Iya. Eh, saya saya berpikir, menurut saya itu semua berjalan dengan baik karena eh, dalam coaching tadi alurnya itu sesuai Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan itu, wah dapat dijawab baik oleh coach saya. Kemudian itu yang intinya itu adalah ketercapaiannya adalah ketika coach mendapatkan solusi, dia dapat menyampaikan solusi, kemudian rencana rencana yang akan nantinya mulai ia laksanakan ke depannya. Dan tadi coach saya juga menyampaikan bahwa dia akan berusaha konsisten dan dukungan yang sudah ia peroleh memang sudah ada semua dari pihak sekolah. Itu sih Pak. Oke, sungguh luar biasa Ibu ya. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya Pak, silakan. Oke, saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, itu Ibu sudah menerapkan kompetensi yang Ibu inginkan. Ya. Yang Ibu inginkan tadi ketika kita diskusi di di praobservasi, bahwa Ibu ingin meningkatkan pertanyaan yang sesuai dengan alur Tirta. Itu sungguh luar biasa, artinya pertanyaan yang berbobot ya. Ya. Nah, dan itu sudah sesuai, bahkan menurut saya itu lebih dari standar yang awalnya kita ingin rujuk bersama, atau artinya ingin Ibu tingkatkan. Tadi saya sudah melihat juga hasil coaching Ibu itu, Ibu menerapkan meningkatkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Artinya dari 4 kompetensi yang sudah Ibu inginkan itu, dari hasil coaching tadi saya sudah lihat semuanya, dan menurut saya hal itu sangat luar biasa. Nah sekarang menurut Ibu bagaimana pendapat Ibu dari hasil pengamatan saya tadi? Wah, saya tidak menyangka ya Pak, ternyata memang seperti itu ya. Saya juga merasa sih bahwa tadi memang sesuai dengan kompetensi yang ada. Namun Pak, saya rasa saya masih perlu belajar ke depannya untuk mungkin saya masih perlu ada mengembangkan kompetensi saya lagi pada ini Pak, pada pertanyaan yang berbobot begitu, biar supaya coach saya nanti bisa lebih terbuka lagi Pak. Dia juga tidak berpikir terlalu lama untuk mendapatkan solusinya. Seperti itu Pak. Saya harus banyak belajar lagi, terus melakukan kolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa Ibu ke depannya dalam hal coaching ini? Iya Pak, nanti saat ini kan kami juga di sekolah akan melaksanakan observasi pada minggu depan. Saya juga akan bertindak sebagai observer dan mengobservasi para guru-guru yang lain, rekan-rekan sejawat, dan juga saya juga bertindak sebagai coach. Seperti itu Pak, itu juga dapat mengembangkan kompetensi saya, itu melatih diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Itu sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Ibu. Dan dari hasil yang saya amati, kemudian dari percakapan kita saat ini, saya sudah menilai bahwa Ibu Mayanti sudah memahami dengan baik terkait tentang alur Tirta, sudah memahami dengan baik terkait tentang kompetensi inti seorang coaching. Kemudian menurut saya terkait tentang rubrik penilaian untuk seorang coaching, Ibu sudah miliki semuanya. Terkait dari bagaimana Ibu membangun kemitraan dengan coach Ibu, kemudian Ibu juga sudah menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya pertanyaan yang pemantik yang mampu meningkatkan pemikiran kreatif dari peserta coach tadi. Kemudian Ibu juga sudah memaksimalkan dengan penuh potensi yang dimiliki oleh coach tadi dalam proses coaching tadi. Dan menurut saya itu sungguh luar biasa ya. Dan mungkin dari hasil pengamatan saya untuk sejauh ini, saya harapkan ke depannya Ibu memiliki komitmen untuk meningkatkan kompetensi Ibu lebih baik lagi seperti yang Ibu harapkan. Kemudian Ibu mampu terus mengembangkan dan kemudian konsisten yang utama ya Ibu. Ibu harus konsisten bahwa dalam menerapkan proses coaching ini mungkin ada beberapa tantangan yang akan Ibu dapatkan, tetapi satu hal dengan mengikuti sesuai dengan rubrik penilaian seorang coaching, kemudian juga Ibu harus memperhatikan dengan baik terkait tentang kompetensi itu,
saya rasa Ibu akan menjadi seorang coach yang bagus ke depannya. Dan mungkin saya akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan terima kasih Bu Mayanti sudah melakukan kegiatan observasi dengan saya hari ini. Terima kasih dan selamat pagi Bu Mayanti. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih juga atas penilaiannya, kemudian dengan sarannya ke depan bagi saya. Ini menjadi mengembangkan diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi ke depan. Terima kasih ya Terima Pak. kasih Bu. Pak Yusman. Pagi Bu. Ya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah saya baik Ibu. Baik ya Pak. Ya, jadi agenda kita hari ini adalah proses coaching yang akan dilakukan oleh Bapak sebagai coach dengan coachingnya ya. Jadi sebelum melakukan proses coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait dengan rubrik penilaian dari proses pengamatan yang akan saya lakukan pada proses coaching nanti. Ya, yang pertama itu terkait dengan prinsip dari seorang coach nanti sebentar ketika proses coaching berlangsung. Saya ingin melihat bagaimana Bapak menerapkan prinsip ini dalam proses coaching ya, bagaimana Bapak membangun kemitraan ya, kemudian proses kreatif apakah dilakukan atau tidak sebentar ya, kemudian bagaimana Bapak memaksimalkan potensi dari coachingnya seperti itu. Nah, selain itu Pak, saya juga berharap bahwa dalam proses coaching nanti Bapak juga memiliki kompetensi inti dari coaching di mana Bapak dapat menjadi coaching yang dapat melakukan kehadiran penuh dalam proses coaching itu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coachee sesuai dengan alur tirta ya Pak, yaitu yang pertama menentukan tujuan, kemudian identifikasi ya, bagaimana Bapak mengajak coachee ini dalam melakukan atau merencanakan rencana aksi selanjutnya dan tanggung jawabnya seperti apa, seperti itu ya Pak. Namun sebelum kita mulai proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang Bapak ingin kembangkan dari proses coaching sebentar? Oke Bu, terima kasih. Mungkin dari 4 kompetensi coaching yang memang seharusnya dimiliki oleh seorang coach, mungkin dari yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Mungkin dari keempat-empatnya ini saya ingin memiliki semuanya sebagai seorang coach. Artinya saya mau meningkatkan kehadiran penuh saya dalam proses coach, kemudian mendengarkan secara aktif, serta juga saya ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga saya ingin mendengarkan dengan rasa itu. Ya. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Pak. Semoga sebentar nanti ya apa yang Bapak kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ini bisa dikembangkan dengan baik ya Pak. Kemudian dari kompetensi ini nih Pak, ya dari kompetensi yang tadi sudah Bapak sebutkan ya, kira-kira adakah tidak bagian dari kompetensi ini yang paling spesifik nih yang ingin Bapak kembangkan dari keempat kompetensi? Oke, mungkin dari keempat kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan itu pada alur tirta Ibu. Artinya memang dalam proses coaching itu alur tirta itu sangat diperlukan sehingga tujuan daripada kita melakukan coaching itu dia dapat terarah dengan baik Ibu. Mungkin seperti itu. Ya, luar biasa ya Pak. Ya, oke Pak. Kemudian indikator ketercapaian apa nih yang ingin Bapak tuju dari proses coaching nanti? Mungkin indikator ketercapaiannya itu coachee dia dapat memahami dengan baik dan dia dapat menemukan dengan baik apa yang kemudian menjadi strategi dalam menyelesaikan masalah dia. Jadi itu mungkin indikator utamanya. Ya, luar biasa ya Pak. Oke Pak, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Pak. Setelah ini Bapak juga akan melakukan proses coaching ya. Selamat melaksanakan Pak. Ya, nanti sebentar kita akan berbincang-bincang lagi ya terkait dengan penilaian dari proses coaching yang akan Bapak lakukan nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu atas oke. waktunya. Selamat pagi Bu Mayanti. Selamat pagi Pak. Ada yang bisa saya bantu hari ini? Iya Pak, begini Pak, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan karena hal itu menghantui pikiran saya. Jadi berkenan ke Bapak mendengarkan apa yang saya sampaikan. Oh ya, alhamdulillah saya ada waktu hari ini, pagi ini. Mungkin apa topik yang menurut Ibu kemudian mengganjal bagi Ibu?
yang ingin Ibu ceritakan sama saya? Oh iya, jadi begini Pak, saya kan guru sudah 5 tahun, hampir 6 tahun ya mengajar. Terus yang selalu menjadi permasalahan itu adalah ketika saya di dalam kelas, memang saya sudah ada perangkat ajar Pak, tapi saya tidak bisa memanage waktu dengan baik ketika saya mengajar di dalam kelas. Jadi permasalahan Ibu itu tentang apa dalam kelas itu? Apakah dalam proses pembelajaran, ataukah waktunya, ataukah apa begitu menurut Ibu yang kemudian mengganjal itu? Waktu Pak, waktu selama saya mengajar. Misalnya ketika saya di dalam kelas, saya itu eh, mengajar dengan ceramah, kemudian saya membagi mereka dalam kelompok, terus kadang itu belum sampai pada sesi presentasi atau refleksi, terakhirnya waktu itu sudah selesai Pak. Jadi yang begitu. Oke Ibu, jadi masalah Ibu adalah masalah terkait tentang Ibu tidak mampu melakukan manajemen waktu yang tepat dalam proses pembelajaran di kelas. Menurut Ibu, mengapa manajemen waktu itu menjadi penting bagi Ibu dalam proses pembelajaran? Manajemen waktu sangat penting itu biar supaya tidak ada materi atau tidak ada langkah-langkah penting yang terlewatkan Pak, yang tidak dilakukan selama proses pembelajaran. Kemudian pergantian jam kan, guru-guru yang lain juga tidak terganggu. Ya, begitu. Proses pembelajaran itu selesai sesuai pada tahap pembelajaran yang mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutupnya. Seperti itu sih Pak. Oke. Menurut Ibu, adakah upaya yang pernah Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah manajemen waktu ini? Artinya mungkin ada hal yang pernah Ibu upayakan, tapi ternyata upaya itu kurang maksimal. Adakah seperti itu Ibu? Kalau perihal upaya sudah saya laksanakan Pak. Upaya saya itu lebih ke saya punya modul ajar dan RPP saya sih. Karena sebenarnya di situ sudah ada waktunya kan. Kita juga semua tahu RPP kita pasti sudah ada. Kayak di kegiatan inti itu sudah memang jelas ditulis berapa puluh menit untuk kegiatan pendahuluannya. Kemudian kegiatan intinya berapa menit. Kegiatan penutupnya beberapa menit. Tapi ya itu Pak, saat saya mau mengajar di kelas, sedang asyik mengajar, tiba-tiba bel sudah berbunyi dan ternyata saya belum menyelesaikan tahap-tahap sampai pada penutupnya. Begitu Pak. Oke. Jadi kendalanya Ibu ini, Ibu sudah pernah berupaya, tapi upayanya hanya dalam memperhatikan Ibu menyusun sesuai dengan rencana pembelajaran alokasi waktunya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah ketika Ibu menyusun alokasi waktunya itu dalam RPP Ibu atau alur pembelajaran Ibu itu, apakah Ibu sudah memperhatikan bahwa misalnya kegiatan pendahuluan sekian menit saya harus stop, kemudian di kegiatan inti atau proses pembelajaran ini saya harus stop, kemudian di kegiatan akhir sekian menit saya harus stop. Apakah upaya seperti itu Ibu pernah lakukan? Iya, saya sudah pernah lakukan Pak. Memang ada beberapa waktu, memang saya melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan yang ada di RPP. Tapi kebanyakan Pak, itu lewat begitu. Oke, jadi terkadang keasikan mengajar sehingga Ibu tidak mampu memanajemen waktu dengan baik. Nah, kira-kira Ibu kan sudah pernah, Ibu katakan tadi Ibu sudah pernah melakukan manajemen waktu itu sesuai, tapi lebih banyak pada tidak sesuai nih. Nah, sekarang kira-kira menurut Ibu langkah-langkah apa yang Ibu bisa pertahankan sehingga Ibu dapat memanajemen waktu itu secara konsisten? Oh iya ya Atau Pak. mungkin strategi apa yang Ibu ingin terapkan begitu sehingga manajemen waktu yang Ibu pernah lakukan secara konsisten itu dapat bertahan sampai saat ini? Oh begini ya Pak, mungkin saya melihat kembali, meninjau kembali rancangan pembelajaran saya. Sepertinya karena di situ mungkin saya cuman di kegiatan pendahuluannya saya tidak spesifik menuliskan waktunya, hanya 20 menit, kemudian kayak persepsinya itu berapa menit. Kayaknya itu harus lebih detail lagi ya Pak, dituliskan waktunya. Kemudian bukan cuma itu sih Pak, kalau menurut saya sepertinya harus ada timer deh Pak. Ya, timer bisa saya pakai, kan pakai handphone juga bisa. Ya, saya harus menyetel timernya biar supaya ketika saya sedang asik mengajar, kemudian timer saya berbunyi, nah saya pun bisa tahu, oh saya cukup sampai di sini, saya bisa lanjut ke
langkah selanjutnya. Begitu Pak kira-kira. Sungguh luar biasa. Jadi strategi yang Ibu ingin terapkan itu menurut saya sudah cukup bagus, Bu. Jadi pengelolaan waktu, artinya Ibu sebaiknya menuliskan seperti yang Ibu sampaikan. Ibu rincikan Iya, kegiatan rincikan. pembelajarannya, misalnya dalam kegiatan pendahuluan itu 20 menit Ibu rencanakan atau 10 menit. Nah, 10 menit itu dalam kegiatan pendahuluan misalnya persepsinya berapa menit, begitu. Iya. Begitu juga dalam kegiatan intinya. Ibu tuliskan, jadi misalnya kegiatan intinya 60 menit, di dalamnya ada diskusi kelompok, ada Ibu presentasi. Nah, Ibu bagusnya Ibu tetapkan waktunya, baru kegiatan langkah strategi kedua Ibu menggunakan timer. Nah, penggunaan timer itu bagus, yang penting jangan sampai penggunaan timer itu kemudian mengganggu aktivitas belajar siswa. Nanti Ibu tinggal kondisikan. Tetapi sejauh yang saya dengar dari apa yang Ibu sampaikan itu, pemanfaatan strategi dua itu saya rasa cukup bagus. Nah, sekarang kira-kira selain strategi yang Ibu ingin terapkan tadi, adakah upaya dukungan yang Ibu butuhkan di luar daripada upaya yang Ibu ingin maksimalkan secara sendiri? Jadi dukungan eksternal, mungkin dari teman guru, atau mungkin dari siswa, atau mungkin dari kepala sekolah, kira-kira ada nggak? Oh iya ada Pak, tentunya saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, rekan guru, kemudian pimpinan sekolah. Saya meminta masukan dari mereka terkait dengan proses pembelajaran mereka di dalam kelas. Kemudian mungkin saya juga dapat meminta solusi dari mereka terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Nah, mungkin itu bisa membantu saya, Pak. Kalau dukungan dari kepala sekolah Anda nggak yang Ibu butuhkan? Iya, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan saya rasa sejauh ini kepala sekolah atau pimpinan sekolah sudah mendukung secara penuh. Kemudian dengan warga sekolah, guru-guru, memang orang tua siswa, memang saya rasa sejauh ini mereka selalu mendukung. Dalam hal dukungan, dalam hal mungkin pengadaan timer di kelas, Ibu butuhkan nggak dari kepala sekolah mungkin? Wah iya ya Pak, sepertinya memang itu perlu ya. Saya akan membicarakan dengan wali kelas ya Pak ya. Ya, Oh, bagusnya Ibu bicarakan dengan wali kelas serta pimpinan sekolah terkait tentang karena apa yang Ibu sampaikan itu juga dapat memaksimalkan proses pembelajaran bagi guru-guru yang lain. iya ya Pak. Tetapi kan permasalahan ini hanya Ibu yang ungkapkan. Nah, jika Ibu ungkapkan mungkin dengan teman-teman dalam komunitas belajar, mungkin di sekolahnya, kemudian dengan pimpinan, mungkin saja ada upaya dari kepala sekolah untuk menganggarkan pengadaan jam timer di kelas. Itu lebih bagus Ibu mungkin. Nah, sekarang Ibu mungkin dari dalam tahapan untuk saat ini apa yang sudah berhasil Ibu lakukan mungkin saat ini kira-kira dalam memanajemen waktu itu, menurut Ibu apa yang sudah berhasil Ibu lakukan? Kalau untuk memanajemen waktu, saya rasa saya sudah berhasil seperti membuat perangkat pembelajaran di sekolah. Oke, sungguh luar biasa Ibu ya. Artinya dari bahasan kita tadi ternyata Ibu sudah berhasil melakukan beberapa hal. Nah, sekarang kira-kira mungkin kita mencapai komitmen, Bu. Kira-kira menurut Ibu komitmen Ibu dalam hal ini apa? Saya berkomitmen untuk menciptakan proses pembelajaran dengan baik ya Pak. Jadi saya berkomitmen karena besok saya juga sudah ada jam mengajar. Sebentar saya akan meninjau kembali RPP saya. Saya berkomitmen akan melihatnya lagi dan menyesuaikan waktunya biar ketika di kelas nanti saya sudah memanage waktu dengan baik. Kemudian saya juga sudah mulai mengkonsultasikan ini dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat atau wali kelas biar sama-sama dapat memberikan ini timer yang sudah dimaksudkan tadi, alat timer gitu kayak jam beker begitu Pak. Sungguh luar biasa ya. Jadi itu komitmen Ibu, saya sangat apresiasi terkait tentang komitmen Ibu. Nah, sekarang kalau menurut Ibu, jika apa yang Ibu sudah rencanakan itu kemudian tidak berhasil atau mungkin harus perlu dievaluasi kembali, apa hal rencana Ibu dalam melakukan evaluasi tersebut? Pak, ya begini, jika memang apa yang saya rencanakan ini memang tidak berhasil, saya kembali lagi ke diri saya, melihat lagi, saya harus berefleksi, kemudian mencatat hal-hal yang mana yang memang tidak bisa sama sekali, kemudian apalagi yang harus diperbaiki, kemudian saya harus terus berkolaborasi dengan
rekan-rekan sejawat, mungkin mereka ada saran atau ada solusi yang lebih spesifik lagi, atau dari pimpinan sekolah mungkin ada jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Tetapi Pak, untuk sejauh ini saya rasa yang tadi sudah solusi yang sudah disampaikan, saya rasa itu benar-benar cukup dulu dan saya akan memulai melaksanakannya. Oke, terima kasih Ibu, sungguh luar biasa. Artinya selain Ibu punya komitmen yang kuat, Ibu juga mempersiapkan diri jika apa yang Ibu rencanakan itu ternyata belum secara maksimal. Artinya mempersiapkan diri itu penting Ibu. Artinya kita tidak bisa berharap lebih bahwa kepala sekolah harus mengadakan timer, tapi Ibu punya upaya untuk, mungkin menurut saya Ibu, kalau kepala sekolah tidak bisa menyiapkan timer, berarti Ibu bisa menggunakan perangkat Ibu yang ada. Baru yang penting saran saya yang terakhir tadi yang Ibu sudah sampaikan, alokasi waktunya perlu sangat diperhatikan dalam penyusunan perangkat pembelajaran. Mungkin terima kasih waktunya Ibu hari ini, dan saya juga sangat berterima kasih kembali karena Ibu sudah mempercayakan diri saya untuk kita saling curhat nih, atau artinya mencari solusi dari apa yang kemudian ingin Ibu sampaikan. Mungkin itu dari saya Ibu, dan saya sangat berapresiasi penuh terhadap rencana Ibu. Oke. Terima kasih Pak, saya juga senang nih. Saya bersyukur ketika menyampaikan semua yang ada dalam hati saya, yang menjadi permasalahan saya ke Bapak, dan ternyata dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya pun akhirnya mendapatkan solusi, dan itu juga dikuatkan oleh Bapak. Makanya saya sangat berterima kasih Pak. Dan mungkin nanti kalau masih ada yang kurang, ada yang ingin saya sampaikan, saya menghubungi Bapak, boleh Pak? Boleh, terima kasih. Saya ada waktu untuk Ibu dan teman-teman yang lainnya. Saya cukup berterima kasih atas kepercayaan Ibu. Mungkin kita cukupi saat ini diskusi kita, dan saya ucapkan selamat pagi Ibu. Iya, pagi Pak. Assalamualaikum Pak Yusman. Waalaikumsalam Bu. Wah, luar biasa ya. Tadi saya sudah melihat atau mengamati proses coaching yang sudah berlangsung ya. Nah, bagaimana setelah melakukan proses coaching tadi nih Pak Yusman? Alhamdulillah saya merasa lega, artinya saya dapat membantu coach saya dalam kemudian mengarahkan strategi yang tepat untuk dia. Kebetulan topik permasalahannya tadi itu yang dibahas adalah beliau kurang memahami dengan baik, atau mungkin dalam mengatur manajemen waktunya itu beliau kurang tepat, sehingga tadi dari hasil coaching kami itu beliau dapat menentukan strategi yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dia. Mungkin seperti itu Ibu. Oke Pak, luar biasa sekali ya. Ini juga sesuai dengan apa yang sudah saya amati tadi dan sudah saya tuliskan di sini ya, sesuai dengan penilaian saya bahwa dalam proses coaching tadi sangat luar biasa. Bapak juga sudah menerapkan prinsip dari coaching ini sendiri, di mana Bapak sudah melakukan proses kemitraan tadi ya, artinya tidak ada yang saling menggurui ya, tapi Bapak secara bekerja sama ya dengan coach Bapak tadi untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian tadi Bapak juga sudah melakukan proses kreatif, di mana Bapak benar-benar menggali kompetensi daripada coach ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Kemudian Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti yang sesuai Bapak inginkan ketercapaiannya dalam proses coaching ini, yang sudah dilakukan oleh Bapak sesuai dengan alur tirta Pak. Ya, sangat luar biasa. Nah, selanjutnya Pak, apa yang sudah Bapak lakukan dalam proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan? Artinya indikator yang ketercapaian yang diinginkan itu bahwa guru tersebut atau teman coach tadi itu kemudian dapat menentukan strategi yang tepat dalam menyelesaikan masalahnya, sehingga saya rasa ketika beliau mampu membangkitkan strategi atau mampu memikirkan strategi dalam penyelesaian masalahnya, dari situlah kompetensi yang saya inginkan itu dia tercapai. Artinya alur titra yang saya tanyakan kepada beliau itu beliau dapat memahami dengan baik. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya. Pak Yusman, kira-kira ke depannya ini apa sih kompetensi dari coaching ini yang ingin Bapak kembangkan seperti itu? Oke Bu. Jadi tadi kan saya sudah ingin merencanakan proses coachingnya itu yaitu menggunakan alur tirta. Nah, kedepannya yang ingin saya tingkatkan itu kehadiran penuh. Artinya dengan kehadiran penuh itu saya dapat mengevaluasi langkah-langkah yang telah dibangun oleh coach saya, sehingga strategi yang dibangunnya itu dapat terarah dan saya mampu
memberikan masukan dan terus berupaya untuk sama-sama bekerja sama dan membangun kemitraan yang baik dengan mereka. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, baik Pak Yusman, terima kasih ya atas proses coaching yang sudah dilakukan. Semoga proses-proses seperti ini terus dikembangkan ya, dan kita sama-sama berkomitmen untuk konsisten ya dalam melakukan proses-proses seperti ini. Ya, terima kasih Pak Yusman. Sampai Sama-sama, Ibu. bertemu di proses coaching selanjutnya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi Pak Yusman. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Baik. Ada hal yang ingin saya konsultasikan dengan Ibu terkait tentang proses pembelajaran di kelas, yang mana ada beberapa hal yang ternyata menghambat saya dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin Ibu ada waktu dan bisa meluangkan waktu untuk saya. Baik ya Pak Yus, tentu saja ada Pak Yus. Jadi kira-kira apa nih permasalahan yang Bapak temui di dalam kelas? Bisa silakan diceritakan. Begini Bu, permasalahan saya di kelas itu adalah terkait tentang manajemen waktu Bu dalam proses pembelajaran. Sehingga terkadang proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu terkadang dia menyita waktu yang berlebihan dan tidak sesuai dengan yang awalnya saya rencanakan, tapi ternyata tidak sesuai dengan manajemen waktu yang saya atur. Dan ini akhirnya terkendala terkait tentang jam pelajaran selanjutnya. Mungkin dari hal tersebut ada hal yang mungkin Ibu bisa menjadi masukan untuk saya. Oke, terima kasih ya. Saya senang karena Pak Yus mau berbagi dengan saya ya. Jadi alur perbincangan kita hari ini yaitu terkait dengan permasalahan yang Pak Yus hadapi terkait dengan manajemen waktu ya. Baik Pak Yus, kira-kira apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini Pak? Mungkin hal yang ingin saya ketahui adalah kira-kira adakah hal yang baik yang bisa saya terapkan sehingga manajemen waktu yang saya bisa kelola di dalam kelas itu sesuai dan tidak merugikan bagi teman-teman di jam selanjutnya, serta juga terutama tidak merugikan siswa dalam hal ini. Iya. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi kondisi ideal yang Pak Yus harapkan atau tujuan dari perbincangan kita hari ini adalah bagaimana Bapak bisa menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bapak alami ya terkait dengan bagaimana Bapak bisa memanajemen waktu dengan baik. Baik Pak, jadi sebelumnya ada yang ingin saya tanyakan, mungkin pernah ada upaya yang Bapak lakukan sebelumnya untuk mengatasi persoalan ini Pak? Iya Bu, saya pernah berupaya melakukan manajemen waktu dengan misalnya saya sudah mulai menuliskan setiap waktu dalam kegiatan yang ingin saya lakukan. Misalnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran itu sebelum masuk, saya sudah tentukan kegiatan pendahuluan yang harus saya lakukan sekian menit, kemudian kegiatan dalam proses pembelajaran atau kegiatan inti sekian menit, sampai pada kegiatan penutupnya sekian menit. Namun terkadang dalam perjalanan proses pembelajarannya ada beberapa hal yang kemudian waktunya dia tergeser itu, Bu. Bahkan dia seling kelebihan waktu gitu. Ya, jadi luar biasa ya upaya yang sudah Bapak Yusman lakukan ya, bagaimana Bapak menuliskan RPP dengan memasukkan alokasi waktu yang sudah sesuai, tapi masih saja ya permasalahan terkait dengan manajemen waktu ini masih saja belum dapat teratasi secara maksimal ya Pak Yus. Kira-kira dari upaya yang telah Bapak lakukan ini, kalau skala 1 sampai 10, kira-kira ketercapaiannya itu sudah di skala berapa Pak? Masih skala 6 Bu. 6 ya. Yang Bapak harapkan? Setidaknya dia bisa lebih daripada 6, kalau bisa lebih sempurna lagi. Ya, Itu yang berarti saya harapkan. 10 Iya. ya luar biasa. Tentunya kalau Bapak mengharapkan skala yang sedemikian rupa atau dari 1 sampai 10, 10 yang Bapak inginkan berarti harus ada tindakan atau rencana yang harus Bapak kembangkan ke depannya ya untuk mengatasi hal ini. Nah, atau memperoleh skala 10 ini. Nah, kira-kira Pak, ide atau rencana Bapak ke depannya ini seperti apa Pak untuk mengatasi persoalan ini Pak? Saya rencananya untuk mendiskusikan hal tersebut dengan rekan-rekan sejawat saya. Mungkin saja ada masukan dari teman-teman guru yang lain terkait tentang bagaimana mengalokasikan waktu itu sesuai dengan kegiatan proses pembelajaran.
Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dalam penyusunan materi dalam proses pembelajarannya mungkin ada beberapa hal yang harus saya ringkas, atau mungkin ada beberapa hal yang mungkin harus saya hilangkan dalam langkah-langkah proses pembelajarannya, sehingga tidak terlalu memakan waktu dan dapat memaksimalkan waktu. Yang ketiga mungkin saya akan berkonsultasi dalam komunitas belajar di sekolah agar hal yang menjadi persoalan ini bisa menjadi perbincangan bagi teman-teman guru lain, sehingga kita bisa dapat mengevaluasi diri secara bersama. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Pak Yus terkait dengan ide atau rencana yang ingin Bapak kembangkan ke depannya, di mana Bapak ingin mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi atau berkolaborasi ya terkait dengan bagaimana cara mengatasi hal ini, kemudian perbaikan langkah-langkah dalam rancangan proses pembelajaran itu, kemudian belajar dalam komunitas ya, ini sangat luar biasa sekali Pak. Nah, untuk melaksanakan rencana ini tentunya Bapak membutuhkan tidak dukungan misalkan dari kepala sekolah atau dari pihak mana nih kira-kira Yang pastinya dalam kegiatan apapun pasti yang berhubungan dengan pendidikan pasti kita membutuhkan dukungan, Ibu. Terutama saya dalam hal ini saya sangat membutuhkan dukungan dari rekan-rekan guru yang pertama. Artinya dalam komunitas itu saya perlu teman-teman mendukung saya dalam kemudian menyelesaikan terutama masalah saya. Saling mendukung, kira-kira mungkin ada solusinya. Kemudian dukungan dari pimpinan juga penting. Artinya dari masalah saya ini bisa menjadi sebuah evaluasi dari pimpinan, sehingga proses pembelajarannya itu bisa lebih baik dan terarah. Mungkin seperti itu. Jadi saya membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama dari pihak teman rekan guru dan pihak pimpinan sekolah-sekolah. Oke, baik Pak. Ya, tentunya ya segala sesuatu itu prosesnya harus kita harus memperoleh dukungan ya Pak. Kira-kira saat ini Bapak sudah memperoleh dukungan tersebut? Iya Ibu, untuk saat ini memang dukungannya belum terlalu maksimal, sebab bukan karena teman-teman tidak mendukung, tetapi mungkin dari saya yang belum mampu menyampaikan keluhan atau kucing seperti ini. Artinya dalam hal ini juga Ibu Rumina sudah mendukung saya untuk menyelesaikan atau menggali apa yang harus saya lakukan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Tentunya dalam proses penerapan ini juga dibutuhkan komitmen ya. Bagaimana sih komitmen secara pribadi dari Pak Yus untuk bisa, atau komitmen seperti apa yang ingin Bapak lakukan untuk mewujudkan hal ini Pak? Mungkin saya berkomitmen yang pertama saya dapat melaksanakan proses pembelajaran itu sesuai dengan alur pembelajaran yang saya sudah susun atau tujuan pembelajaran serta alokasi waktu yang saya sudah susun. Kemudian saya juga menginginkan bahwa dari proses pembelajaran yang efektif dengan alokasi waktu yang sesuai itu terjadi peningkatan proses pembelajaran bagi siswa. Dan yang terakhir mungkin komitmen yang ingin saya tuju adalah dengan hal ini itu bisa menjadi semacam evaluasi bersama bagi kami dan rekan-rekan guru yang lainnya. Mungkin seperti itu. Luar biasa ya Pak. Semoga komitmen ini bisa terus menjadi acuan untuk Bapak ya, sehingga tidak mudah berubah ya Pak. Tetap semangat ya Pak. Kemudian di sini yang ingin saya tanyakan juga bahwa bagaimana Pak nih kira-kira ke depannya kalau rencana yang ingin Bapak terapkan ini tidak tersampaikan atau terlaksana dengan maksimal, kira-kira tindak lanjut seperti apa yang akan Bapak lakukan? Yang pertama mungkin saya akan melakukan evaluasi dalam perangkat pembelajaran yang saya susun. Yang pertama, yang kedua saya menginginkan bahwa ada monitoring langsung dari kepala sekolah serta guru-guru senior, sehingga mungkin ada masukan-masukan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Jika kemudian itu yang kedua, yang ketiga mungkin saya akan melaksanakan yang namanya refleksi secara berkala dalam setiap akhir proses pembelajaran, dengan memperhatikan apakah dari setiap akhir pembelajaran itu alokasi waktu yang saya sudah tentukan itu
sudah sesuai dengan anak-anak atau tidak, atau dalam proses pembelajarannya, mungkin seperti itu, Ibu. Ya, luar biasa sekali ya tindak lanjut ya. Nah, dari rancangan tindak lanjut yang Bapak utarakan tadi menunjukkan bahwa Bapak mau benar-benar komitmen dan bersemangat ya. Luar biasa sekali Pak Yus, dengan coaching kita hari ini. Kira-kira bagaimana nih perasaannya Pak Yus setelah melakukan coaching ini Pak? Oke, terima kasih Ibu. Perasaan saya setelah melakukan coaching ini mungkin saya sangat bersemangat, artinya dengan bantuan Ibu Rumina sehingga saya bisa kemudian mencoba untuk merubah beberapa hal dalam proses pembelajaran sehingga lokasi waktu yang saya tentukan itu sesuai dalam proses pembelajaran. Dan mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rumina dalam hal ini sudah meluangkan waktu untuk saya. Ya, Mungkin terima seperti kasih itu, Ibu. juga ya Pak Yus Terima sudah mau kasih. berbagi dengan saya. Semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan baik ya Pak. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Ya, terima Terima kasih kasih, Pak Ibu. Yus. Oke.